Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran hadits dari kitab Risalatu fi Usulil Hadits karya Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita murojaah terlebih dahulu. Menurut guru kami, murojaah itu menambah penguasaan ilmu. Al-ilmu yazidu bil murojaah. Ilmu bertambah dengan murojaah. Pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama definisi daripada matan. Bahwasannya Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah mendefinisikan al-matnu huwa alfazul hadits allati tataqawwamu bihal ma'ani. Redaksi hadits yang dengannya berdiri makna. Di mana alfazul hadithi di sini adalah al-alfazul lati sadarat an sahibil hadits. Redaksi yang keluar dari pemilik hadits. Ini adalah definisi matan yang disajikan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan menemukan definisi lain yang disampaikan oleh para alim ulama rahimahumullah. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekhul Mujahid Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yakni bahwasannya beliau mendefinisikan al-matnu ma yantahi ilaihi ghayatus sanadi minal kalam, yakni ungkapan yang ada di ujung sanad. Definisi ini adalah definisi yang masyhur dalam soal pendefinisian matan. Ada beberapa perbedaan teknis, yakni pemilihan kata oleh para alim ulama terkait definisi matan ini. Kita dapati juga misalkan dalam kitab yang disusun oleh Syekh Mahmud Tohan, ini ilmu hadis praktis. Beliau menyampaikan pada kita bahwasannya matan secara istilah adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yakni ungkapan yang ada di ujung sanad. Seperti apa contohnya? Sebagaimana yang telah disampaikan pada tayangan sebelumnya, ya, bahwasannya matan itu adalah ungkapan yang ada di ujung sanad atau ungkapan yang keluar dari pemilik hadis. Kita dapati di sini bahwasannya pada hadis bernomor 2646 ini, ya, yang terdapat dalam kitab Jami'ut At-Tirmidzi bab fadli thalabil ilmi, kita ketahui ada ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oleh karena itu, ungkapan yang ada sesudahnya adalah ungkapan yang berada di ujung sanad dan ia menjadi ungkapan dari pemilik hadis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ungkapan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ini menjadi matan dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan satu istilah yang terdapat di kitab Risalah fi Usulil Hadits ini, yakni istilah al-hadits. Jadi Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan bahwasannya hadits adalah a'ammu min ayyakuna qaula rasuli sallallahu alaihi wasallam awis sahabi awit tabi'i wa fi'lahum wa taqrirahum. Jadi hadits itu lebih umum daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabat atau tabi'in dan perbuatan mereka dan takrir mereka. Ini menjadi indikasi, ya, bahwasannya Asy-Syarif Al-Jurjani
rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berpandangan hadis itu sama dengan sunnah. Ya, hadis sama dengan sunnah. Nah, mengenai definisi hadis yang seperti ini juga disampaikan oleh guru kami Syekh Yusuf Al-Marashali dalam kitabnya Ulumul Hadits Syarif. Beliau sampaikan bahwasannya al-hadits ialah, nah di sini ya, al-hadits ialah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau perbuatan atau takrir atau juga sifat penciptaan beliau atau akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk al-hadits adalah apa-apa yang disandarkan kepada sahabat radhiyallahu anhum, dan juga termasuk al-hadits apa-apa yang disandarkan pada at-tabi'in rahimahumullah. Dan ini adalah definisi hadits yang dipilih oleh Syekh Yusuf sebagaimana yang disajikan oleh beliau di dalam kitabnya. Apakah ini mengindikasikan ada definisi lain? Bila mana kita kaji, ternyata ada. Di antaranya apa yang dipilih oleh Al-Karmani, ulama yang wafat tahun 786. Beliau penyusun daripada kitab Al-Kawakibud Darari ya fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau Al-Karmani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Menurut Syekh Yusuf At-Tibi rahimahullah juga demikian. Dan kita temukan di dalam kitab Al-Mukhtasaru fi Ilmil Athar daripada Al-Kafiyaji Al-Hanafi rahimahullah juga mengungkapkan definisi yang secara teknis sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani rahimahullah dan apa yang ditampilkan oleh guru kami Syekh Yusuf rahimahullah. Kita buka misalkan di dalam kitab Al-Kawakib. Di sini disajikan pada kita bahwasannya al-hadits itu ialah suatu bahasan yang temanya adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, yang dengan itu akan dikenali perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan-perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengindikasikan bahwasannya Al-Karmani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah mencukupkan pada definisi bahwasannya hadis itu apa-apa yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga kita temukan dalam kitab Al-Mukhtasaru fi Ilmil Athar bahwasannya Al-Kafiyaji rahimahullah taala rahmatan wasi'ah menyampaikan hadits secara istilah adalah suatu kabar yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau atau perbuatan beliau atau diamnya beliau atas sesuatu yang kita kenal dengan takrir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita temukan juga di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama Syekhul Mujahid Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah juga menyampaikan bahwasannya al-hadits adalah apa-apa yang disandarkan kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan atau takrir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga termasuk sifat fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga termasuk akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah definisi hadits yang disajikan oleh para alim ulama rahimahumullah. Di antaranya ada yang memilih menyandarkan al-hadits secara mutlak pada apa-apa yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan juga kepada para tabi'in rahimahumullah. Atau ada yang mencukupkan diri pada apa-apa yang disandarkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian dengan istilah khabar dan sunnah?
kita temukan di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah bahwasannya khabar dan sunnah keduanya memiliki makna yang sama dengan makna hadits. Maksudnya ketiga kata ini adalah kata-kata yang memiliki definisi atau maksud yang sama. Ini adalah penjelasan Syekhul Mujahid Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Terus juga kita barangkali pernah mendengar istilah athar. Nah, bagaimana dengan athar? Nah, sebagaimana beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan bahwasannya athar adalah hadits mauquf, yakni redaksi yang disandarkan atau ungkapan yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Nah, ungkapan ini juga dapat kita temukan pada penjelasan para fuqaha yang bermazhabkan Syafi'i. Di antaranya kita temukan keterangan dalam kitab Faidun Nashr, yakni Syekh Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyampaikan bahwasannya para fuqaha Khurasan yang bermazhabkan Syafi'iyah itu mengkhususkan istilah mauquf dengan istilah athar, atau istilah athar itu dikhususkan untuk hadits mauquf. Ini apa-apa yang disandarkan pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan dihikayatkan bahwasannya Al-Furani Al-Khurasani mengatakan yang demikian itu pendapat para fuqaha secara mutlak. Adapun para fuqaha menjelaskan khabar adalah apa yang disandarkan atau apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-athar adalah apa-apa yang diriwayatkan dari sahabat ridwanullah alaihim. Nah, ini adalah definisi-definisi daripada al-hadits, kemudian khabar, sunnah, dan athar. Di antara para alim ulama ada yang memilih definisi-definisi tertentu, dan ini hanya perbedaan-perbedaan teknis di kalangan para alim ulama rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian bagaimana contohnya? Kita lihat bagaimana contoh al-hadits. Ya. Kita lihat bahwasannya al-hadits adalah apa-apa yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini bahwasannya pada hadits yang ditampilkan di awal tadi, ini hadits di kitab Jami' At-Tirmidzi pada babu fadli talabil ilmi bernomor 2646. Di sini kita temukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Redaksi atau ungkapan ini disandarkan pada ucapan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ini adalah contoh dari al-hadits itu sendiri, dan ini juga contoh dari al-khabar dan juga contoh dari as-sunnah. Nah, bagaimana contoh al-athar atau dikenal dengan istilah al-haditsul mauquf? Hadits mauquf, nah, kita temukan di sini dalam kitab Al-Qusasu wal Mudzakirin karya daripada Al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita temukan ada sebuah ungkapan yang ungkapan ini disandarkan pada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Karena ucapan ini atau ungkapan di riwayat ini disandarkan pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka ini termasuk dari contoh al-athar itu sendiri, atau yang kita kenal dengan al-haditsul mauquf. Apa isi pesannya? Kita ketahui di sini diungkapkan, ini musika bi amroini in hafiztahuma hufizta. Kuwasiatkan kepadamu, kupesankan padamu dua perkara.
bila mana engkau menjaga kedua perkara ini, maka engkau terpelihara. Apa pesannya? Yakni annahu la ghina bika an nasibika minad dunya, bahwasannya engkau tidak akan merasa cukup dengan urusan dunia. Wa anta ila nasibika minal akhirati afqar, sementara engkau untuk urusan akhirat lebih membutuhkan. Fa'athir nasibaka minal akhirati ala nasibika minad dunya hatta yantazimahu laka intizaman fayazulu bihi ma'aka aina mazulta. Oleh karena itu, utamakanlah perkara akhiratmu, sehingga kehidupan duniamu akan mengikuti kamu dimanapun kamu berada. Nah, ini adalah ungkapan yang disandarkan pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ini merupakan contoh dari al-athar atau haditsul mauquf. Hadits mauquf, ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau apa-apa yang disandarkan pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, di mana ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki pelajaran-pelajaran penting yang juga dapat kita petik kandungan-kandungan kebaikan, peringatan di dalamnya. Demikianlah pelajaran yang bisa kami sampaikan pada tayangan kali ini. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan kebaikan untuk kita semua. Barakallahu bikum. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikril ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.